Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Brian Luis Fernando Giri, NIM 2018000470. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, guna saya mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Online Review di YouTube, Citra Merek dan Persepsi Harga terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Oppo. Sebelum saya memulai presentasi saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, ada Bapak Dr. Ida Bagus Numan Udayana MSI, dan juga dosen pembimbing dua saya ada Ibu Bernadetta Dian Septi Maharani SE MM. Di sini ada latar belakang masalah, berkembangnya teknologi ponsel pintar dengan fitur dan fungsi yang beragam menjadi daya tarik tersendiri dan utama dari berbagai produk telepon genggam. Ini ditandai dengan mewabahnya produsen smartphone yang meluncurkan produk unggulan mereka. Terdapat banyak sekali jenis ponsel pintar dari berbagai merek berbeda yang ditawarkan kepada konsumen. Terdapat banyak sekali perbedaan antara produk ponsel pintar tersebut yang tersebar di pasar. Menurut data dari Statistita pada tahun 2020, menunjukkan sekitar 63,3% penduduk Indonesia menjadikan ponsel pintar sebagai perangkat primer. Dan menurut Statistita sendiri, pertumbuhan ini akan terus berlanjut melihat perkembangan teknologi yang begitu cepat berubah. Statistita memprediksi jumlah pengguna ponsel pintar di Indonesia bisa mencapai 89% pada tahun 2025 nanti. Kat komunikasi melatar belakangi perusahaan Oppo untuk ikut ambil bagian dalam meramaikan pasar smartphone di dunia. Oppo pertama kali didirikan pada tahun 2004 sebagai produsen atau perusahaan elektronik yang berpusat di Dongguan, Guangdong, Cina. Pada tahun 2008, Oppo mulai melakukan inovasi dan mulai memproduksi smartphone untuk pertama kalinya. Baru pada bulan Mei tahun 2013, Oppo secara resmi menginjakan kaki di Indonesia dan memasarkan produknya. Nah, di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat banyak konten kreator YouTube yang dalam konten mereka membahas mengenai produk smartphone yang sangat informatif. Informasi tersebut dapat berupa spesifikasi, harga, kesan pengguna, dan hal penting lainnya. Konten video YouTube seperti ini adalah salah satu konten yang sangat diminati. Konten video YouTube sangat diminati dikarenakan berbagai macam hal. Khusus untuk konten video review produk elektronik seperti smartphone sangat diminati karena informasi yang tersedia dinilai cukup akurat. Di slide yang berikutnya ada rumusan masalah. Nah, untuk itu rumusan masalah yang pertama di skripsi ini atau di penelitian ini adalah apakah online review di YouTube mempengaruhi keputusan pembelian smartphone merek Oppo. Kemudian ada rumusan masalah yang kedua, apakah citra merek mempengaruhi keputusan pembelian smartphone merek Oppo. Kemudian untuk rumusan masalah yang terakhir atau yang ketiga, apakah persepsi harga mempengaruhi keputusan pembelian smartphone merek Oppo. Kemudian di slide yang berikutnya kita masuk pada kerangka pikir dan hipotesis, di mana gambar yang dilihat pada saat ini adalah gambar dari kerangka pikir. Kemudian untuk hipotesis yang pertama adalah online review di YouTube berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian smartphone Oppo. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, citra merek berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian smartphone merek Oppo. Dan juga hipotesis yang ketiga atau hipotesis yang terakhir adalah persepsi harga berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian smartphone merek Oppo. Kita masuk pada slide yang berikutnya, berbicara tentang teoritis yang digunakan dalam penelitian kali ini, di mana yang pertama ada online review. Di situ ada definisi dari Melati dan Jiwayanti pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa online review adalah sebagai informasi bagi pembeli tentang produk dan juga merupakan ulasan yang diberikan konsumen kepada pihak penjual atau toko online yang berisi informasi berkaitan dengan evaluasi suatu produk setelah konsumen melakukan keputusan pembelian. Kemudian citra merek oleh Amelia pada tahun 2017 mendefinisikan citra merek atau brand image adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Kemudian ada persepsi harga oleh Rifai dan Wahyudi pada tahun 2017 mendefinisikan persepsi harga merupakan sesuatu yang dikeluarkan oleh pelanggan dalam bentuk uang terhadap suatu produk yang akan dibeli. Kemudian ada keputusan pembelian oleh Hasana et al. Pada tahun 2017 mendefinisikan keputusan pembelian merupakan keputusan konsumen untuk membeli suatu produk setelah sebelumnya memikirkan tentang layak tidaknya membeli produk itu dengan mempertimbangkan informasi-informasi yang ia ketahui dengan realitas tentang produk itu setelah ia menyaksikannya. Kemudian slide yang berikut ada jenis penelitian. Jadi penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Kemudian untuk populasi yang diambil adalah mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wijaya Taman Siswa Yogyakarta angkatan tahun 2019 dan 2020. Itu populasinya sebanyak 1.168 mahasiswa-mahasiswi. Kemudian dari banyaknya populasi tersebut dengan menggunakan rumus Slovin diambil 93 sampel dari populasi tersebut. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dan purpose sampling. Untuk sumber data sendiri pada penelitian kali ini adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah
menggunakan metode angket dan penyebaran kuesioner. Kemudian untuk teknik pengumpulan dan pengolahan data itu ada uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Pada slide yang berikut ini adalah hasil di mana dilakukan uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS versi 25, didapati bahwa data terdistribusi secara normal. Berarti yang menandakan bahwa kuesioner yang telah dibuat siap untuk disebarkan. Kemudian ada uji multikolinialitas, tidak ada multikolinialitas antara variabel independen dalam model regresi. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas, tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi juga. Kemudian untuk analisis regresi nilai berganda, didapatkan persamaan seperti pada slide ini, yaitu keputusan pembelian sama dengan 2,409 ditambah 0,242 OR ditambah 0,179 cm ditambah 0,353 PHV. Kemudian ada uji parsial T untuk online review. Hasilnya adalah nilai T hitung itu sebesar 2,513 dan signya sebesar atau signifikannya sebesar 0,014. Kemudian untuk citra merek, nilai T hitungnya itu sebesar 1,899 dan nilai signifikannya sebesar 0,061. Kemudian untuk persepsi harga sendiri, nilai T hitungnya berada di angka 0,00 dan nilai signifikannya sebesar 3,723. Kemudian untuk uji koefisien determinasi, variabel bebas secara bersama-sama itu mempengaruhi variabel terikat sebesar 33,5%. Ini adalah slide yang terakhir, di mana memuat kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, kesimpulan yang pertama yang didapatkan pada penelitian berdasarkan hasil uji yang dilakukan pada bab 4 menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu online review di YouTube berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian citra merek berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian untuk kesimpulan yang terakhir, persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang berikutnya adalah saran, di mana saran yang pertama diberikan kepada pihak perusahaan Oppo, yaitu untuk menambah atribut produk seperti kualitas produk yang ditingkatkan dan memasukkan fitur-fitur teknologi smartphone terbaru ke dalam produk smartphone Oppo sehingga konsumen itu merasa percaya diri menggunakan smartphone Oppo sebagai suatu merek, dan bagi perusahaan Oppo akan menambah nilai dari citra merek sebagai suatu merek yang mampu bersaing dengan smartphone lainnya. Kemudian untuk bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya lebih memperluas demografi karena dari sampel penelitian yang dilakukan hanya berasal dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, sehingga nantinya dapat lebih mencakup konsumen dari kalangan lainnya. Demikian hasil presentasi dari skripsi saya. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang telah menyaksikan presentasi saya ini. Terima kasih.